Kita laksanakan kampanye memang dengan semangat, memang dengan kadang-kadang kata-kata yang keras. Itu namanya kampanye. Sekarang kampanye telah selesai. Kita harus bersatu kembali, saudara sekalian. Saya mengajak, mari kita lupakan kata-kata yang kasar. Di antara saudara bertengkar itu biasa, tapi bertengkar jangan menjadi perpecahan yang lama-lama, saudara-saudara sekalian. Di seluruh tempat yang kami datangi, rakyat selalu mengatakan rakyat ingin kerukunan di antara pemimpin-pemimpinnya. Rakyat ingin kesejukan. Bangsa Indonesia, adat kami, tradisi kami, ajaran orang tua kami adalah tidak mencari permusuhan, tapi kita mencari kekeluargaan, persaudaraan. Ya, Pak Ical, kita lihat tadi pidato dari Pak Prabowo Subianto usai melihat bagaimana hasil quick count kemarin di hari sesudah pemungutan suara. Beliau tampak mengusung konsep kebersatuan, kebersamaan, kekeluargaan yang kita tangkap secara garis besar dalam satu kata sepertinya sebuah bentuk konsolidasi. Bagaimana tanggapan Pak Ical? Saya terharu waktu beliau mengucapkan kata-kata itu. Memang itulah seharusnya yang diajukan oleh seorang pemimpin. Beliau mengatakan, jangan ribut lagi lah. Kita kalau keluarga biasa berbeda pendapat, tapi itu tuh guyup lagi, gitu. Jadi itu tawaran saya kira dari Pak Prabowo untuk Indonesia bersatu. Jangan lagi ada setelah nanti KPU menetapkan, jangan lagi ada saya dari nomor 1, saya dari nomor 2, saya dari nomor 3. Sekarang ini semua kita bangsa Indonesia. Tujuannya adalah Indonesia emas pada 2045. Kalau kita lihat bahwa di sini siapa sih yang bisa hidup pada dan masih berkiprah 2045? Ya sekarang anak-anak muda. Itu tinggal 21 tahun lagi, 21 tahun lagi. Karena itu kalau kita lihat Pak Prabowo dari mulai Jokowi Ahok pada waktu itu, kemudian dengan masuknya Sandi, Prabowo Sandi, itu beliau mengharapkan satu anak-anak muda. Kenapa? Anak-anak muda lah yang akan memimpin bangsa Indonesia pada saat Indonesia emas dan mencapai Indonesia emas pada 2045. Saya kalau masih ada di dunia ini pada 2045, saya tentu gembira melihat anak-anak muda itu bangkit semuanya. Nah itulah yang diucapkan Pak Prabowo, kita bersatu. Kalau nggak bersatu, kita nggak bisa mencapai Indonesia emas 2045. Kita harus bersatu. Kita lupakan satu pertandingan. Saya selalu menganggap bahwa ini pertandingan. Pertandingan seperti pertandingan tenis. Sudah pertandingan tenis, ada yang kalah, ada yang menang, kemudian bersahabat kembali. Juga di dalam ini. Saya kira ajakan yang tulus dari Pak Prabowo itu saya kira bagus sekali, dan kita harus harapkan dapat terjadi dan mendapatkan sambutan dari semua pihak sebagai bagian daripada bangsa Indonesia. Ya, kalau bicara soal Pak Prabowo kan kalau kita ingat Pak Prabowo itu memang tampaknya mendukung anak-anak muda ya Pak ya. Bukan hanya soal meminta Gibran untuk mendampinginya menjadi calon wakil presiden, tapi juga ada tokoh-tokoh lainnya, misalkan saja dalam pilkada dulu ya Pak. Saya sudah sampaikan di itu pilkada. Pilkada kan semua dia pengen anak muda, wakilnya dulu dia pengen Sandi gitu. Jadi dia pengen bahwa sekarang ini generasi saya 5 tahun lebih tua dari Prabowo, daripada Pak Prabowo, 5 tahun lebih tua. Tapi generasi saya Pak Prabowo ini 2045 ini kita nggak tahu apa kita masih ada atau nggak ada. Kita harapkan masih ada, tapi siapa yang menjalankan tugas nanti? Anak muda. Kalau kita tidak berikan kesempatan pada anak muda, maka mereka tidak bisa memimpin Indonesia pada masa-masa mendatang. Dan itu juga menjadi semangat dari Pak Ical ya, terlihat dari kaderisasi Golkar ini terus berlanjut begitu Golkar, ya Pak ya. Waktu saya di perusahaan juga begitu, saya menunjuk saudara Bobby
umur 35 tahun menjadi direktur utama daripada Bakri Brothers gitu pada waktu itu. Kenapa anak muda yang meneruskan itu? Nah, Pak Prabowo juga dari pidato tadi yang kita lihat minta semua bersatu. Kalau nggak bersatu, nggak mungkin kita bisa mencapai Indonesia emas. Butuh kekuatan. Persatuan Indonesia untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, baik. Nah, sementara ini Pak, kita juga melihat ya hasil quick count yang sudah mulai bergulir ini, hasilnya kita lihat sudah hampir mungkin semua data masuk ke lembaga survei hampir 100%. Ini juga dikomentari oleh sejumlah kandidat calon presiden lainnya. Mungkin teman-teman di panel kita bisa putar ya, atau ini hasilnya nih kita lihat ya Pak ya. Ini di mana semuanya sudah keluar dari LSI, dari kemudian indikator, dari poll tracking, kemudian Network Cyrus, kemudian juga Voxpol. Nah, semuanya ini rata-rata hampir sama ya Pak ya. Kalau misalkan kita melihat biasanya dari KPU yang sudah angkanya akan jauh berbeda nggak sih Pak? Enggak juga, nggak berbeda dengan KPU. Kalau apalagi kalau saya juga baca dari Denny JA itu kan 1, berapa persen itu bedanya. Margin error. Margin of error. Jadi bukan margin error, hasilnya KPU berbeda sedikit sekali. Dan mudah-mudahan kali ini juga berbeda sedikit sekali gitu. Kalaupun berbeda sedikit sekali. Oke. Ya, karena kalau kita lihat sekali lagi saya ucapkan bahwa untuk bikin quick count, kenapa bisa sama? Karena ilmunya sama. Ilmunya sama, ilmu statistik dipakai. Gitu. Jadi kalau ilmu sama ya, dia tadinya berpihak pada salah satu calon, dia tidak bisa sebagai orang ilmiah mempertahankan bahwa calon itu yang dia mau menang. Kalau memang tidak menang di dalam survei mereka gitu. Jadi mudah-mudahan kita tunggulah hasil KPU. Mudah-mudahan Indonesia damai, kita bersatu kembali, kan gitu ya Mak. Iya. Sambil menunggu hasil KPU nih Pak, mungkin apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Indonesia yang kalau kita lihat tampaknya pemilu di tahun ini dibandingkan dengan sebelumnya relatif tidak ada perpecahan yang begitu terlihat dulu. Kalau zaman dulu ya Pak ya, kita dengar cerita banyak keluarga yang berantem gara-gara pilihan berbeda begitu kan. Kalau sekarang kayaknya alhamdulillah nggak separah itu begitu Pak. Nggak separah itu, mudah-mudahan tidak separah itu. Dan mudah-mudahan semua kembalilah bersatu gitu. Seperti ajakan dari Pak Prabowo tadi. Nah, dan disambut mudah-mudahan, saya yakinlah bahwa teman-teman dari 1 dan 3 akan menyambut ajakan itu. Nah, ngomong-ngomong soal 1 dan 3, ini juga ada statement nih Pak. Dari 1 dan 3, mungkin kita bisa play juga statement yang diambil ketika udah selesai masa pencoblosan dan sudah muncul hasil quick count yang berjalan pada saat itu. Mungkin pertama kita akan lihat dulu statement dari Anies Baswedan berikut ini. Pada seluruh pejuang perubahan, bahwa saya akan terus berada di dalam gerakan perubahan ini dan tidak akan bergeser sedikit pun. Saudara semua, terus kita berjuang. Perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita masih panjang. Karena itu kita melihat ini melampaui sekedar kampanye saja. Jadi kita bersiap untuk meneruskan perjuangan ini. Dan kepada semua yang hari ini masih bertugas, terus jaga stamina. Proses penghitungan belum selesai. Saat ini penghitungan partai dan lain-lain terus dijalankan. Teruskan fungsi ini. Kami ingin tegaskan, saya adalah Demokrat sejati. Kami akan menghormati hasil yang dimunculkan dari aspirasi rakyat. Karena itu adalah kemauan rakyat. Dan kita harus menghormati kemauan rakyat. Kita harus menghargai keputusan rakyat. Ini komitmen kita. Karena itu pula kami sampaikan kepada semua. Berikan kewenangan total kepada penyelenggara pemilu, yaitu KPU, untuk menuntaskan tugasnya. Tugas KPU bukan saja menyelenggarakan seperti tadi, tapi menuntaskan proses penghitungan. Tuntaskan proses penghitungan,
kita semua akan hargai, hormati, dan Ya, Pak Ical, tanggapan Pak Ical mengenai statement dari Bagus sekali statementnya. Bagus sekali statementnya. Akan menghargai siapapun pemenang pemilu yang dipilih nanti, yang ditentukan oleh KPU. Kan bagus sekali bahwa beliau mengatakan bahwa akan menghargai pilihan rakyat. Gitu. Itu poin bagusnya. Bagus sekali. Bagus. Bagaimana dengan statement bahwa akan tetap terus berada di garis perjuangan, di garis perubahan? Ya nggak apa-apa. Kalau dia mempunyai satu konsep, saya katakan perjuangan politik harus mempunyai ide dan gagasan sebagai suatu instrumen dari politik itu sendiri. Kalau dia mempunyai ide dan gagasan yang baik bagi negara, dia disumbangkanlah kepada yang masih memerintah. Dan kemudian bisa saja berjuang 5 tahun lagi, bisa saja berjuang 5 tahun lagi, dan mengutamakan ide dan gagasan selama 5 tahun itu. Kalau ide dan gagasan itu tidak bisa diterima oleh kemudian yang masih memerintah. Saya kira baik aja. Nafas yang baik dan juga semangat yang baik kepada masyarakat Indonesia supaya menerima apapun nanti keputusannya. Tapi tentu kita harus menunggu keputusan dari KPU, Pak Ical ya. Pak Ical, kita masih akan berbincang Pak Ical, tapi kita harus iklan dulu pemirsa, kami kembali sesaat lagi.